Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang saking banyaknya kita tidak dapat bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Apa ada yang di sini bisa menghitung berapa kali dia menghirup udara, berapa kali dia bernafas hari ini? Ada yang bisa menghitungnya? Sehari ini sudah bernafas berapa kali? 2 kali? Masuk keluar. Hanya masuk dan keluar saja. Tapi berapa kali dari bangun tidur jam 3 atau jam 2 tadi sampai sekarang 1 jam ini saja? Udah berapa kali kita menghirup udara? Padahal itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada orang yang tidak bisa menghirup udara, bagaimana? Oksigen, masuk rumah sakit, berobat. Ya, maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri dengan pertama mengucap hamdalah, alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada manusia, oh orang ini ganteng, orang ini enak ngomongnya, orang ini bagus akhlaknya, itu sebenarnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan orang itu ganteng Allah, yang menjadikan orang itu bagus berbicara Allah, yang menjadikan orang itu akhlaknya baik itu sebenarnya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian kepada manusia hakikatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta Al-Khaliq. Alhamdulillah. Namun secara lisan saja tidak cukup, perlu dibuktikan dengan perbuatan, ya. Seorang bawahan tidak dianggap sebagai bawahan yang baik kecuali dia berbuat sesuatu yang menyenangkan atasannya, ya atau tidak? Ya. Seorang pegawai, ya, di kantor tidak akan dibilang pegawai yang sukses kalau dia tidak bisa menyenangkan kepala kantornya, ya. Menyenangkan dalam arti kinerjanya, perbuatannya itu baik sesuai dengan arahan, patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala kantor. Kita hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita taati, yang kita patuhi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan ketentuannya. Itulah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri tauladan kita yang banyak sekali membimbing kita, ya. Tak terasa kita itu dibimbing oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam hadis, berbagai macam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya, guna para sahabatnya menyampaikan ulang kepada sahabat yang lain atau generasi selanjutnya para tabi'in terus menerus sampai pada hari ini. Maka salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya ini sampai 17.50, ya.
Jadi cuman sekitar berapa? 30 menit ya. Singkat saja ya. Ini kita mengisi waktu ya, mendekati berbuka puasa dengan menambah informasi keilmuan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini sudah masuk pada bulan Ramadan. Ini hari kedua ya, bagi yang dari kemarin melakukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini tujuannya untuk apa? Kita sudah hafal mungkin ya ayatnya, bahwa puasa ini tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Namun sayangnya banyak orang itu menganggap indikasi ketakwaan itu adalah secara lahiriah saja. Dia sudah sholat, maka dia bertakwa. Dia sudah bayar zakat, maka dia sudah bertakwa. Dia sudah umroh, sudah haji, dia sudah bertakwa. Jarang yang melihat ketakwaan dari sisi batinnya. Padahal itu adalah bagian dari takwa. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Hajj, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Jarang orang memerhatikan apa? Ketakwaan hatinya. Hanya melihat ketakwaan dari sisi lahiriah saja. Apa yang sudah dikerjakan yang telah oleh manusia dan apa yang dia tinggalkan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas sisi-sisi ketakwaan hati ya. Jadi ketakwaan tidak hanya bersifat lahiriah, bahkan juga batiniah. Pernah dalam suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara biyadihi ila sadrihi thalatha marratin. Takwa itu adanya di sini. Ya, dalam riwayatnya bahwa Rasulullah menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Berarti ada dalam hati sebenarnya. Ya. Ada hadis lain yang juga masyhur Sahih Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupamu ya, ganteng, ayu, cantik atau sempurna tubuhnya atau cacat atau bagaimana, wala ila amwalikum, tidak melihat kepada harta-harta kalian. Orangnya kaya, orangnya miskin, sedang, enggak. Namun yang menjadi patokan penilaian Allah adalah ila qulubikum, kepada hati-hati kalian dan juga pada amal-amal kalian. Jadi takwa ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan dari sisi hati. Ya, apalagi hati ini yang menggerakkan seluruh amal. Kalau seandainya hati kita baik, maka seluruh amal juga baik. Seluruh anggota tubuh yang tergerakkan oleh hati itu akan melakukan sesuatu yang baik. Dalam hadis masyhur juga disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada dalam hati, dalam tubuh ini satu gumpal daging yang kalau seandainya baik, maka baik seluruh tubuhnya ya. Kalau seandainya jelek, rusak, maka juga rusak seluruh tubuhnya. Apa itu? Ala wahiyya al-qalb, itu adalah hati. Maka ketakwaan hati inilah yang juga perlu kita perhatikan di samping dari ketakwaan yang bersifat lahiriah ya.
Salat itu perbuatan ibadah yang sifatnya lahiriah, sedekah, umroh, ya, membantu orang, itu sifatnya lahiriah. Namun ada yang sifatnya batiniah, sifatnya itu tidak terlihat, sifatnya itu ada di dalam hati, yang juga perlu kita lakukan ketakwaan ini. Apalagi di bulan Ramadan, kalau seandainya hati ini belum kita tata untuk menuju ketakwaan, maka bisa jadi amal ibadah kita terasa hambar. Amal ibadah kita hanya sifatnya rutinitas tahunan saja. Oh, ini sudah bulan Ramadan, mari kita puasa. Oh, ini bulan Ramadan, sudah ikut-ikutlah taraweh. Ini sudah waktunya bulan Ramadan, ikutlah berburu takjil kemana-mana, ya. Atau kita ingin rame-rame di masjid. Kalau tidak berdasarkan pada hati yang takwa, ya, itu hanya bersifat rutinitas saja, tidak berbekas dalam diri, tidak meningkatkan seseorang menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa Bapak Ibu sekalian yang menjadi konsen takwa ini? Apa takwa hati? Takwal qulub ini. Salah satunya yang paling terbesar, ya, amal hati atau perbuatan hati, ya, yang tidak terlihat dan itu adalah bagian dari ketakwaan adalah ikhlas. Ya. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah bukan tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap balasan dari manusia, ya. Artinya ikhlas itu atau bukan berarti menolak apa saja yang diberikan manusia. Ikhlas adalah memfokuskan, memurnikan perbuatan kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan dengan puasanya ini sebenarnya mengajarkan kita agar kita itu ikhlas, mendidik hati kita agar kita itu melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan orang puasa, di bawah terik matahari dia tetap berpuasa. Tidak ada orang yang melihat sama sekali, di depannya ada makanan, dia tetap tidak memakan makanan tersebut karena dia puasa. Apa yang mendorongnya dia tetap untuk berpuasa? Tidak makan padahal tidak ada orang yang melihat, padahal terik matahari yang sangat. Ya karena dia melakukan puasa itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia tidak makan, minum karena Allah hadir menyertai dirinya, ya. Dia takut kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tidak menerima puasanya kalau seandainya dia tetap makan dan minum, puasanya batal. Ini hal yang sebenarnya menjadi pondasi seluruh amal ibadah yang lain. Tidak hanya puasa saja, salat seharusnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menanti pujian dari manusia atau karena khawatir diejek oleh manusia. Ketika kita mengajar di kelas, di masjid, di TPA, seharusnya ini yang menjadi fondasi kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebarkan ilmu agama, menjadikan orang pintar, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ya. Jadi amal qulub atau bagaimana kita menjadi takwa dari sisi hati kita adalah dengan mengikhlaskan amal kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu tidak bisa kita nilai dari perbuatan yang lahiriah. Adanya ada dalam hati masing-masing manusia. Dia ikhlas atau tidak, itu yang tahu adalah dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini adalah bagian daripada hati, perbuatan hati, ketakwaan hati, ya, yang menjadi fondasi seluruh amal. Dan puasa pada bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh adalah media atau kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, terutama ketakwaan hati, yaitu dalam rangka ikhlas melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, termasuk daripada ketakwaan hati, perbuatan hati yang sangat penting sekali adalah sifat atau perasaan terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain tadi ikhlas, ya, mengikhlaskan diri, mengikhlaskan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting yang perlu kita perhatikan adalah perasaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Dan ini merupakan perintah Allah sebenarnya. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini didefinisikan oleh para ulama adalah rasa kita menyesali dosa-dosa yang telah lalu, ya, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tekad untuk tidak mengulangi lagi, menyesali perbuatan itu tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Dan itu adalah taubat. Dan ini adalah sebenarnya yang perlu kita siapkan jauh-jauh hari, bahkan sebelum bulan Ramadan, menghadirkan rasa taubat di dalam diri ini. Ya. Kalau seandainya itu yang hadir dalam diri kita, menyesali segala perbuatan yang telah lalu, kemudian kita bertekad tidak mengulangi lagi, maka Ramadan adalah kesempatan untuk beribadah semaksimal mungkin agar dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad untuk lebih baik lagi dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan baik dan menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan ini yang mungkin jarang untuk dipersiapkan sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, kebanyakan orang mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis, bersifat lahiriah saja. Ya, kalau seandainya mengenai tempat, karpetnya dicuci atau sajadahnya dicuci, kemudian masjid dicat dan lain sebagainya, atau kalau ibu-ibu menyiapkan list makanan, menu makanan. Namun jarang yang mempersiapkan hatinya ketika masuk bulan Ramadan. Rasa taubat ini yang kurang dihadirkan ketika memasuki bulan Ramadan. Padahal ini sangat penting sekali, bagian dari ketakwaan dan adalah ketakwaan hati. Selanjutnya yang nomor 3, termasuk ketakwaan hati adalah memaafkan orang lain. Ya. Apakah Bapak Ibu pernah dikecewakan oleh orang lain? Pasti pernah. Ada suatu perasaan bahwa orang ini sangat melakukan perbuatan yang buruk kepada saya. Maafkanlah. Itu adalah bagian daripada takwa. Memaafkan orang lain adalah bagian dari apa? Takwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa, muttaqi, ini adalah wa'afina 'anin nas. Orang-orang yang dia itu memaafkan orang lain, kesalahan orang lain. Ya. Apapun itu, sebesar apapun itu, atau bahkan sekecil apapun itu, maafkanlah. Ya. Jangan menaruh dendam kepada orang lain. Ada hasrat ingin membalas keburukan orang lain. Jangan sampai. Maafkanlah. Sudah lupakan saja atau jadikan itu pelajaran, ya. Jangan sampai kita melakukan keburukan serupa, ya. Kalau kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, mengapa kita tidak mengampuni orang lain, ya, yang juga pernah menyakiti diri kita, ya. Jadi termasuk ketakwaan hati adalah memaafkan orang lain. Jangan kita tinggalkan catatan kesalahan sedikit pun dari orang lain dalam diri kita, dalam hati kita. Itu adalah bagian dari ketakwaan. Ya. Dalam surah Ali Imran tadi disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan orang lain. Ya. Maka di awal bulan Ramadan, kalau kita ingin betul-betul merasakan Ramadan ini Ramadan yang sangat
teduh, sangat nyaman, kita menikmati kelezatan ibadah-ibadah, maka maafkanlah orang lain. Selain itu juga meminta maaf kepada orang lain kalau seandainya kita mempunyai kesalahan. Insya Allah beban-beban itu akan luntur, akan sirna, ya, beban-beban dosa, beban-beban kesalahan kepada orang lain akan sirna, dan kita melakukan ibadah sangat ringan. Mengapa kita kok masih kadang-kadang malas dalam beribadah? Kita masih mengutamakan hal-hal yang lain selain ibadah. Bisa jadi karena kita keberatan dosa, ya, berat diri ini memikul dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum dimaafkan oleh orang lain. Maka salah satu cara agar kita itu ringan beribadah, ya, bisa sholat dengan khusyuk, bisa sholat berapa rakaat dengan memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain, bersih dari dosa, ya, kepada manusia, ya. Itu adalah bagian dari ketakwaan hati, ya. Ini sudah 3 poin, ya. Pertama ikhlas, yang kedua adalah taubat, rasa taubat, yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, salah satu ketakwaan hati yang perlu kita tingkatkan, ya, adalah rasa muraqabah, ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, ya. Takut kalau seandainya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau tidak kita sudah tarawih 11 rakaat setiap hari, puasa sebulan penuh, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau tidak? Mungkin. Karena yang mempunyai hak prerogatif menerima amal ibadah kita atau menolaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Al-Maidah juga disebutkan innama yataqabbalullahu min ibadihi al-muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima ibadah dari hamba-hambanya yang bertakwa. Lah, takwa kita ini sudah seberapa? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Maka salah satu bagian dari ketakwaan hati adalah rasa takut kalau seandainya amal ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengikhlaskan diri, mengikhlaskan ibadah, meningkatkan frekuensi ibadah. Kalau tidak yang ini, yang lain, mungkin ada kesempatan bagi kita untuk diterima amal ibadahnya. Kalau tidak tarawih yang hari ini, mungkin tarawih yang besok saya akan diterima amal ibadahnya. Kalau tidak besok, mungkin besoknya lagi, ya. Kalau bukan amal dan tarawih, mungkin amal sedekah yang sembunyi-sembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun. Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan sedekah, ya. Selain itu juga takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada ancaman-ancamannya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Selanjutnya yang poin kelima, dan ini mungkin adalah poin terakhir. Sebenarnya masih ada beberapa hal, namun saya kira sudah cukup 5 hal ini. Yang kelima termasuk dari ketakwaan hati adalah ar-raja, mengharap-harap. Kalau tadi al-khauf itu takut, perasaan takut, khawatir. Kalau ini mungkin kebalikannya, ar-raja, perasaan mengharap. Ini adalah bagian dari ketakwaan hati. Apa yang dimaksud dengan ar-raja di sini? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di bulan suci ini banyak sekali amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Ya. Umpama di dalam Qiyamul Lail saat Lailatul Qadar, ya. Itu dalam Al-Quran sudah jelas diterangkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam atau ibadah yang dilakukan pada malam dengan penuh kemuliaan itu lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukan dalam 1000 bulan. Ya, 1000 bulan atau 82 tahun atau mungkin 30.000 hari atau malam. Dan yang lain sebagainya. Kita berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap-harap pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, Rasulullah SAW sudah memberikan sabdanya, man shoma ramadhana qiyaman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban. Ihtisaban artinya apa? Mengharap pahala. Nah, ini amal qulub, perbuatan hati. Iman, percaya adalah perbuatan hati juga. Mengharap pahala adalah perbuatan hati juga. Maka sebenarnya yang juga perlu kita tata, kita siapkan pada bulan Ramadan ini adalah hati kita yang perlu kita urus ketika kita shaum, melakukan puasa, sejauh mana kita percaya, beriman dengan shaum tersebut. Kemudian sejauh mana kita ihtisaban, mengharap pahala dari puasa yang kita lakukan. Kalau itu sudah terpenuhi, insyaallah janji Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, artinya diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu akan terwujud. Di redaksi yang lain, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan apa? Imanan wahtisaban. Iman, karena iman dan mengharap pahala. Keduanya adalah perbuatan hati, ya. Keduanya sumbernya dari hati, ya. Maka hati ini penting. Dan salah satunya ketakwaan hati adalah ihtisaban. Hati ini mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah segala keberkahan Ramadan ini akan mudah kita raih kalau hati kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 hal yang tadi. Ikhlas karena Allah, melakukan hal sesuatu apapun dan itu tepatnya di hati. Yang kedua, meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan dan bertekad untuk tidak mengulanginya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Dan yang keempat, kita perkuat rasa khauf, kekhawatiran atau kecemasan atau ketakutan kita kepada amal perbuatan kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah dengan sifat ar-raja atau mengharap pahala ini. Insyaallah dengan kelima hal tadi Ramadan akan terasa lezat, Ramadan akan penuh dengan keberkahan, Ramadan akan mengubah diri kita menjadi insan yang lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada doa ya mungkin? Doa ya. Ya. Ramadan ini kita bisa memanfaatkan segala ibadah, amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita bisa memenangkan perlawanan kita terhadap nafsu diri kita masing-masing, bisa menata hati kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjalankan segala amal ibadah dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع الذنوب من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.